Itulah yang disebut kesadaran. Cetana adalah istilah Sanskertanya. Kesadaran juga mampu membaca memori-memori yang jauh lebih kompleks dan teramat silam, yaitu memori-memori para leluhur yang terbentuklah kecenderungan vibrasi energi yang menentukan kecenderungan nasib dan perjalanan hidup kita ke depannya. Maka sekurang-kurangnya, seperti itulah penggambaran orang yang telah menjadi saksi, yang telah mengalami diri sejati. Kenapa kita tidak terlahir langsung dengan berkesadaran murni, yang dalam bahasa Sanskerta istilahnya adalah prajna. Dan oleh para sesepuh zaman dulu, inilah yang disebut dengan istilah guru sejati. Karena kita semua terikat dalam karma wasana yang berbeda-beda, caranya pun tidak bisa 100% sama. Sobat bijak, kalau kalian pernah membaca buku, ontar, kitab, atau mendengarkan orang lain yang menjelaskan tentang silsilah penciptaan, aku yakin kalian pasti juga tahu bahwa seluruh ciptaan ini terbentuk oleh perpaduan dari 5 unsur atau elemen dasar, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur gas atau udara, unsur panas, dan juga eter atau akas. Maka, bayangkanlah betapa luar biasa energi dan kecerdasan yang mampu mengolah hanya 5 elemen saja, tapi bisa menjadi suatu ciptaan yang agung, yang begitu beragam bentuknya dan tak terhitung jumlahnya. Lalu, apa yang mengendalikan energi dan kecerdasan yang luar biasa itu? Itulah yang disebut kesadaran. Cetana adalah istilah Sanskertanya, yang dalam konteks dimensionalnya kita bisa menyebut itu dengan istilah kesadaran kosmik atau kesadaran ilahi atau Wiswa Cetana. Dan kesadaran inilah yang sebenarnya meliputi seluruh dimensi kesadaran yang ada. Tidak hanya meliputi seluruh jagat raya, tapi juga ada dalam setiap unsur ciptaan yang membentuk, menjaga, dan mendaur ulang seluruh ciptaan itu. Kesadaran ini ada di dalam planet, bintang, juga di dalam diri seluruh makhluk. Karena kesadaran itulah segalanya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang secara otomatis. Sobat bijak, tahukah kalian bagaimana suatu embrio di dalam rahim bisa berkembang menjadi janin, hingga ia terlahir, tumbuh, menjalani kehidupan, hingga pada akhirnya mengalami kematian? Itu semua bisa terjadi karena adanya kesadaran. Dengan energi dan kecerdasannya, kesadaran menyatukan dan membentuk saripatik 5 unsur dasar itu yang diperoleh dari makanan, minuman, juga kimiawi tubuh sang ibu, termasuk juga informasi dan data yang terkandung di dalam DNA embrio itu, yang mana merupakan campuran dari DNA yang terdapat pada sel sperma dan sel telur. Dari itulah embrio dibentuk menjadi sosok bayi mungil yang secara jasmani sesuai dengan data dan informasi yang diperolehnya dari DNA itu, yang juga dilengkapi sifat-sifat, termasuk minat dan bakat genetik yang juga terdapat dalam DNA itu. Tapi tidak hanya itu saja. Kesadaran juga mampu membaca memori-memori yang jauh lebih kompleks dan teramat silam, yaitu memori-memori para leluhur yang juga terekam lalu terwariskan secara turun-temurun dalam DNA itu, yang dalam bahasa Sanskerta disebut karma wasana. Yang lebih tepatnya, ini merupakan residu atau rekam jejak aksi-aksi kita di kehidupan yang lalu. Sobat bijak, kalau masih awam dengan hal ini, ketahuilah, dalam ajaran spiritualitas Hindu dikenal istilah punarbawa, yaitu kelahiran berulang. Sederhananya, kita yang sekarang adalah leluhur yang terlahir kembali dan bersemayam di sebuah badan yang baru. Di kehidupan yang lalu, dalam bentuk apapun, kita pasti pernah melakukan berbagai macam aksi. Dan baik yang disadari ataupun tidak, semua aksi itu menimbulkan residu yang terekam dan tersimpan dalam DNA. Residu itulah yang dalam Weda disebut dengan istilah karma wasana. Itulah yang kemudian akan terkandung secara turun-temurun dalam DNA keturunan-keturunan kita. Tapi bukan berarti semua keturunan kita akan terpengaruh oleh karma wasana kita. Karena pada saat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur, pasti ada percampuran DNA yang menimbulkan terjadinya modifikasi gen.
yang mengakibatkan struktur karma wasana itu pun mengalami perubahan. Karena itulah, orang yang telah mati tidak bisa serta-merta terlahir kembali. Diri yang telah terpisah dengan badan itu harus menunggu saat yang paling tepat baginya untuk bisa berinkarnasi. Sobat bijak, saat kita menghadapi kematian, ketahuilah, yang mati hanyalah badan, sedangkan kita sebagai diri yang menghidupi badan, masuk ke dimensi-dimensi lain, tergantung tingkat kesadaran kita pada ambang kematian. Lalu, singkat cerita, bila waktunya tiba, saat ada salah satu dari janin keturunan kita memiliki struktur karma wasana yang sama persis dengan yang kita punya, saat itulah kita berkesempatan lahir kembali untuk menyempurnakan diri melalui wadah yang baru. Namun, karena lagi-lagi kita terlahir dalam tubuh dengan struktur karma wasana yang sama, maka tentunya itu juga yang akan menentukan kecenderungan sifat, perilaku, dan sikap kita. Dan melalui karma wasana itu juga terbentuklah kecenderungan vibrasi energi yang menentukan kecenderungan nasib dan perjalanan hidup kita ke depannya. Maka lagi-lagi kita pun akan hidup dengan kecenderungan yang serupa dengan kehidupan kita sebelumnya. Dan itulah yang dalam spiritualitas Hindu dikenal dengan istilah samsara, yaitu pengulangan siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian. Dan selama kita terjerat dalam siklus itu, kita pun akan terus-menerus mengalami berbagai macam gejolak drama kehidupan yang syarat akan penderitaan. Kecuali kita menjadi sadar dan menjadi saksi di dalam diri sebagai diri yang sejati, maka dengan begitu kita pun bisa dengan mudah mengatur ulang, mengendalikan, bahkan memutus karma wasana itu, sehingga kita pun bisa terbebas dari jeratan samsara. Dan pencapaian rohani semacam ini dalam bahasa Sanskerta disebut mukti, yang berarti kebebasan. Sobat bijak, kesadaran kita sebagai diri sejati dan sebagai saksi itulah yang dimaksud dengan kesadaran murni. Disebut murni karena sudah terbebas atau tak terdistorsi lagi oleh dimensi-dimensi kesadaran yang lainnya. Dan disebut saksi karena juga sudah terbebas atau tak terlibat lagi secara langsung dalam aksi-aksi yang disebabkan oleh karma wasana. Sayangnya, pengalaman semacam ini memang tak bisa dijelaskan ataupun digambarkan dengan mudah. Tapi, yang bisa dibilang mendekati, meskipun masih sangat jauh dari yang sebenarnya. Pengalaman semacam ini bisa diibaratkan seperti halnya Tony Stark yang sedang memakai jubah Iron Man-nya, yang dilengkapi kecerdasan artifisial yang bernama Jarvis di dalamnya. Jubahnya ibarat jasmani kita, sedangkan Jarvis itu ibarat kecerdasan kita. Dan Tony Stark adalah diri kita yang telah mengalami kesadaran murni. Kita, sesuai kehendak, bisa mengendalikan badan ini sesuka hati. Bahkan kita pun bisa membuat badan ini melakukan sesuatu tanpa kita ikut terlibat secara langsung dalam tindakan itu. Karena yang mengoperasikannya adalah kecerdasan yang kita program sendiri. Maka sekurang-kurangnya, seperti itulah penggambaran orang yang telah menjadi saksi, yang telah mengalami diri sejati. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan diri ini jadi lupa akan kesejatiannya? Kenapa kita tidak terlahir langsung dengan berkesadaran murni? Sobat bijak, di kontenku terdahulu, bukankah aku juga sudah sedikit menyinggung tentang hal ini? Yang mana lebih jelasnya adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah janin, energi pun terkuras oleh proses konstruksi jiwa dan raga janin itu. Dan saat energi itu melemah, kita pun menjadi lengah dan kesadaran kita terdistorsi oleh karma wasana yang terkandung dalam DNA sang janin. Dan karena janin itu juga memiliki sistem yang harus dijalankan agar bisa berlangsung hidup dengan sebaik-baiknya, maka energi itu pun lebih kita prioritaskan untuk menghidupi sistem-sistem organ berikut kecerdasannya. Sehingga proses itu mengurangi asupan energi pada diri kita. Dan makin hilanglah kendali kita akan kesadaran kita agar tak terjerat oleh karma wasana itu. Dan itulah sebabnya
kita terperangkap dalam dimensi kesadaran jiwa dan raga, lalu hidup di bawah pengaruh karma wasana. Tapi, karena sejak awal kita sudah menyadari bahwa hal itu akan terjadi, makanya kita pun sudah mempersiapkan suatu program yang kita input dalam salah satu kecerdasan kita, yang kita rancang khusus untuk menjadi pengingat kita akan kesejatian kita. Kecerdasan itulah yang saat ini dikenal sebagai intuisi, yang dalam bahasa Sanskerta istilahnya adalah prajna. Dan oleh para sesepuh zaman dulu, inilah yang disebut dengan istilah guru sejati. Karena selain berisi pengingat, intuisi itu juga berisi informasi-informasi yang berisi kejelasan tentang hidup dan kehidupan, yang juga kita program untuk menjadi petunjuk guna meningkatkan kesadaran kita. Sayangnya, makin berkembangnya zaman, makin sedikit pula orang yang peka terhadap intuisinya. Bahkan karena pengaruh intelek, ada yang malah menyalahartikan naluri sebagai intuisi. Maka makin jauhlah kemungkinan orang untuk mengalami kesadaran murni. Sobat bijak, ketahuilah perbedaan mendasar antara naluri dan intuisi. Naluri atau insting adalah bentuk kecerdasan yang mengarahkan kesadaran kita untuk lebih peka terhadap segala hal yang terkait dalam keberlangsungan proses hidup yang duniawi. Dengan kata lain, naluri adalah kecerdasan yang berfungsi khusus untuk pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga. Sedangkan intuisi mengarahkan kesadaran kita pada dimensi-dimensi yang transendental, termasuk memberikan instruksi-instruksi yang kita butuhkan untuk meningkatkan kesadaran kita hingga mengalami kesadaran murni. Lalu setelah kesadaran murni itu terrealisasi dalam diri, kita pun dengan bebas menentukan diri. Apakah kita hanya ingin menikmati kebebasan itu dan menyatu dengan keilahian, atau masih ingin berperan dalam upaya menjaga keseimbangan semesta ini, hidup dalam bentuk jasmani, ataupun dengan cara mengembara secara multidimensi. Sobat bijak, jangan percaya apapun yang aku katakan ini, tapi jangan juga tidak percaya. Karena dengan percaya atau tak percaya tidak serta-merta membuat kalian menjadi tahu. Maka tetaplah skeptis, yang artinya jangan pernah merasa puas bila kalian belum mengalami sendiri. Karena mengetahui adalah hasil dari mengalami, dan mengalami adalah hasil dari menjadi. Karena itu, temukanlah laku spiritual yang paling tepat untuk diri kalian. Dan kalau sudah menemukannya, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, tanpa memikirkan hasilnya. Apalagi membayangkan akan seperti apa jadinya. Nikmati saja laku-laku itu sebagai proses hidup sehari-hari. Dan jangan menghambat perkembangan intuisi kalian dengan terlalu banyak bertanya dan bergantung pada orang lain. Apalagi kepada dia yang bukan seorang guru spiritual yang asli. Karena kita semua terikat dalam karma wasana yang berbeda-beda, maka caranya pun tidak bisa 100% sama. Karena itulah, kalian perlu juga mengasah kepekaan terhadap intuisi kalian. Karena intuisi itulah yang paling tahu apa yang paling tepat untuk kalian lakukan. Sobat bijak, sampai di sini dulu. Kita sambung lain kali. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.